kemarin kita jalan-jalan juga, jalan kaki, tapi manjatnya luar biasa. Gitu semalam ya kita jalan kaki. Bu Reni ngos-ngosan. Aduh luar biasa tuh, kaki saya pegel-pegel pagi-pagi. Jadi kemarin ketika sudah kehujanan, akhirnya kita balik ke hotel. Pas kita sampai di hotel, hujannya Hujannya berhenti. reda dong, kita gak ngapa-ngapain. Iya sudahlah, kita tidur. Tapi syukurnya hari ini tuh cerah, kita doakan juga cerah sampai sore, soalnya agenda kita banyak. Dari sini nanti kita juga akan mencoba makanan apa ya? Itiak Lado Mudo. Itiak Lado Mudo gitu ya. Dan juga kita mau jalan-jalan berenang dengan air gunung. Seru banget kolamnya dari air gunung. Enak banget, seger banget. Nah, di sini di Benteng Fort de Kock ini selain ada bangunan bersejarah yang kita bisa ajarin ke anak-anak juga, ceritain, ada juga binatang-binatang. Jadi ada kayak kebun binatang dan ada satu lagi jembatan legendaris ya, namanya Jembatan Limpapeh. Jembatan Limpapeh gitu ya. Kalau di sini jambatan semua jadi A gitu. Nah, jembatannya cantik, panjang, view-nya juga cakep banget dari atas jembatan tuh ngelihat ke kota, ada gunungnya, seru. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi ini adalah salah satu benteng peninggalan zaman Belanda untuk mempertahankan Bukit Tinggi waktu itu dari Belanda, dan di sini ada sejarahnya Tuanku Imam Bonjol gitu ya. Yes. Ini saya udah lama banget nggak kesini, mungkin sudah ada sekitar 15-20 tahun nggak pernah kesini, nggak pernah naik lagi. Ternyata begitu kesini jauh bagus cantiknya, udah jauh lebih teratur, lebih bersih, lebih bagus, direnovasi dengan amat sangat bagus sekali. Boleh dikunjungi yang satu ini, apalagi dekat dengan jembatan Limpapeh, sama dekat sama kebun binatang. Iya, Soka Marga Satwa di Bukit Tinggi. Dan di sini juga kulinernya juga enak-enak, kuliner khas Sumatera. Kita udah nyoba yang namanya pical Sikai. Ya, di situ picalnya unik. Kalau di Jawa itu pecelnya dia nggak ada sayur nangkanya, ada jantung pisangnya. Tadi tuh ada, bahkan ada namanya keripik singkong dimasukkan ke situ gitu ya, seru banget. Ada lamang tapai juga di sini. Jadi kalau buat yang belum nyoba mesti datang nyobain. Ada ampiang dadiah juga, ampiang dadiah itu dari sepatu dedek jatuh. Oke, sorry. Sepatu anak saya berjatuh, kita ambil dulu. Sepatu dedek jatuh. Jadi butuh diambil di dahan. Di kamera ini juga. Kalau ada Bobby lumayan bisa kita umpankan. Ya. Wah, ini jembatan legendaris Bukit Tinggi, jembatan Limpapeh. Oh, ini yang jembatannya tuh. Oh, Benteng Fort de Kock dari zaman Tuanku Imam Bonjol dulu. Ini kita mau naik ini. Ya. Itu di belakang kan? Kasian gajahnya ya di rantai ya. Dedek dan pelikan. Wow, ini salah satu pelikan terbesar yang pernah saya lihat. Gede ukurannya. Ini kalau di Cina biasa dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jadi lehernya diikat. Nanti ketika sudah nangkap ikan, ikannya nggak ketelan. Jadi keluarin lagi. Tanduknya bagus ya. Halo. Gede ya dek zebranya. Iya. Ini dia kucing di kebun binatang.
Saya senang ketika anak-anak mulai belajar menikmati keindahan alam gitu ya. Jadi mereka bukan cuma bisa main di mall, tapi bisa main-main di alam, menikmati gazebo seperti ini. Mereka juga manjat-manjat, jalannya kan naik turun, ada akar-akar besar-besar, jadi ada tantangannya. Terus lihat tahun ini tanaman apa, oh ini buat bunga cempedak dan lain-lain juga. Tentu saja ada tantangan lain seperti misalnya kena gigit nyamuk. Wah, Shen menikmati sekali, Shen. Hai, berikut ini kita mau makan. Ini adalah menurut saya salah satu tempat yang must go, yaitu Gulai Itiak Lado Mudo. Itu tuh artinya bebek cabai hijau. Walaupun bebeknya dibalut sama cabai hijau, tapi nggak terlalu pedas. Dan di sini cuma menjual 3 jenis lauk. Telur dadar, bebek cabai hijau, sama cincang daging. Itu doang, nggak ada yang lain. Tapi rame. Kemarin kita pergi jam 1 udah habis. Hari ini kita nggak mau kalah, 11:30 sudah sampai. Ini adalah restorannya. Nah, biasa ada tukang durian di sini, tapi nampaknya belum datang. Nah, ini dia cabai hijau yang legendaris itu. Itiak Lado Mudo. Mantep, enak. Dan nasi putih, kalau di daerah Sumatera Barat, nasi itu nggak pulen, justru perah, pecah gitu. Kayak gini ya. Ya, jadi tapi orang Sumatera Barat emang sukanya seperti ini. Tapi Kalau walaupun nasi pulen gitu mereka nggak suka. keras ya. Nggak, nasinya tetap lunak. Dan nggak enaknya nasi kayak gini nih, kalau dimakan sedikit tuh kok rasanya tuh kurang gitu. Nah, itulah yang Menjebak. berbahayanya. Dari kemarin saya naik 600 gram. Saya tuh tiap hari nimbang berat badan, jadi saya tahu persis berat saya naik atau turun. Oke, menu pertama sudah keluar. Oh, kaget ya. Kok menu pertama sih? Menu kedua lah ya. Tadi menu pertama ini yang itiknya nih ya, lada muda. Dan itiknya tuh benar-benar empuk, tidak amis, masaknya enak. Dan ini yang kedua nih harum banget. Kesannya simple ya, cuman telur dadar, tapi telur dadar di situ lembut. Terus gurihnya juga pas, dan anak-anak tuh suka karena anak-anak nggak makan cabai si itik. Memang agak sedikit berminyak, ini harus dikasih tisu Iya, sedikit. iya sih. Tapi ya salah satu yang saya suka ya di Sumbarnya adalah minum ini. Jus jeruk di Sumbar tuh selalu enak, always enak loh. Segernya mantep. Coba saya minta Bang. Monggo. Nanti kalau enak kita tukar minum. Astaga. Kita order lagi gitu. Saya mau, saya berubah pikiran, saya mau jeruk lagi. Mana ya si udah ya? Jadi kalau misalnya ketemu sama jus jeruk dan ternyata jus jeruknya enak gitu ya, itu langsung harus dibagi-bagi. Kasih tahu sama penduduk-penduduk, mau yang mana, mau enggak gitu ya. Dan terakhir setelah diminum rame-rame gitu baru kasih ke Koko. Jadi punya Koko sedikit, kita pesan yang baru. Kalau kita pesan yang baru dapat. Jadi kita dapatnya banyak gitu. Oh ya, ini cabenya kan kelihatannya berlimpah-limpah begini ya. Tapi beneran nggak pedes loh. Maksudnya bukan yang sampai gitu. Mungkin karena minyaknya ya, saya nggak tahu nih cara masaknya. Pakai tangan. Cobain. Bebek lado mudo. Dengan cabai yang berlimpah-limpah. Runa mau cicip? Nggak pedes sih. Pedes sedikit. Bawang nggak pedes. Makan semuanya. Oh, udah berdoa. Kasih Tuhan. Anak-anak udah berdoa semua ya? Good. Enak telurnya. Kalau anda sini, lu saya singgahin deh. Udah bawangnya. Dan kalau bisa, lalu cari restoran Empingnya mau. nggak pakai AC. Dan kalau bisa makan di luar. Seperti kami ini di luar gitu ya. Kenapa? Karena virus itu dengan cepat bisa menyebar. Jadi kecil resikonya. Seperti saya sudah sampaikan juga di video saya sebelumnya, virus tuh ternyata COVID tuh menular lewat udara. Itu makanya penting banget Kok boleh minta hindari ujungnya ruangan-ruangan yang ber-AC gitu dalam waktu yang lama. Kita yang di sini sama orang yang Boleh makan minta di situ ujungnya dikit. sekitar 4 meter kemudian jauh jaraknya, Boleh minta ujungnya itu bisa dikit. ketularan. Kalau misalnya kita Ini kan garing-garing itu. walaupun 4 meter jauh jaraknya gitu ya, kita sama-sama di ruangan dia, sama-sama di ruangan itu selama 45 menit, kita bisa ketularan. Nah, itu makanya bahaya banget ya. Oke, makan dulu ya. Hari ini
kita kembali ke panorama. Yang kemarin kehujanan, Ngarai Shanok ini sekarang ramah sama anak-anak. Banyak tempat wisata santai. Dan selalu ya, orang Padang rata-rata kalau ke sini tuh sukanya tuh bawa nasi. Terus ntar piknik di situ. Jadi kalau misalnya mereka pergi ke sungai, jalan-jalan, selalu bawa nasi. Nanti yang saya nggak suka tuh adalah bekas nasinya itu bungkusnya dibuang ke tepi sungai, kotor gitu. Sebenarnya nggak apa-apa bawa nasi, asal tetap bisa jadi juga bersih lagi. Panorama. Ini sekarang sudah menjadi seperti taman keluarga. Tapi taman keluarga yang luar biasa cantik gitu ya. Bukan cuma tempat taman bermain. Itu pemandangannya Ngarai Valley. Cakep banget. Dan bahkan ada lubang Jepang. Lubang Jepang ini dulu ada tempat lubang-lubang yang dipaksa oleh orang Jepang. Orang Indonesia dipaksa oleh orang Jepang untuk membuat lubang-lubang pertahanan tempat mereka bersembunyi. Itu sesuatu lubang bersejarah. Tentu saja kalau masuk ke sana suasananya tidak enak gitu. Angek Cottage ya, sebagai orang Jawa saya agak belibet bacanya. Nah, ini dia cottage-nya cantik dan katanya selalu full book. Jadi Foto ruangan bersantai, sofa-sofa. pahlawan perjuangan. Lihat. Oke, habis nyobain kolam tuh yang di depan tuh, itu kan airnya dari gunung, jadi dingin banget, tapi segar, bahkan air mancurnya bisa diminum. Nah sekarang saya tergoda oleh kenikmatan duniawi yang lain, surga dunia, yaitu Indomie rebus dengan